Ya, silakan. Ini Neneng, nyalakan kamera Makasih. dulu. Kenalkan. Ya, sama-sama. Silakan ini Neneng, kenalkan diri dulu. Silakan ini Neneng, kenalkan. Kayaknya sinyalmu susah ini, berat ini. Oke, perkenalkan. Menggema. Perkenalkan. Menggema. Oh, ada suaranya? Ada, tapi menggema. Hmm. Ah, sekarang udah enggak. Ya, silakan. Kayak mana ya? Sekarang udah enggak, silakan. Oke, terima kasih. Saya Neneng, 29 tahun dari Bengkulu. Muslimah. Kristen, Protestan. Oh, Kristen. Kupikir tadi muslimah. Oke, silakan. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Ini dong. Kan dulu tuh kan saya bisa dibilang mungkin depresi ya. Pada itu saya indigo kata orang, dan memang saya sering kena ganggu gitu kan. Terus saya sudah berobat udah datangin pendeta, tapi pendetanya itu cuman mengingatkan ke baca Alkitab. Tapi kan saya kan butuh diobatin gitu kan. Dan sering berjalan waktu, rasa capek banget. Iya, terus aja terus. Berjalan waktu, saya berobat ya ternyata sama orang pintar. Nah, yang pertama orang pintar Muslim, tapi kok dia pakai media orang lain gitu kan? Saya nggak ngerasakan dapat apa-apa. Dan kemudian saya berobat lagi tempat yang lain. Ternyata gacor. Kenapa aku bilang gacor? Karena ngerasain sendiri dari badan yang ngomong sendiri. Kalau ada yang dekatin itu kan, diobatin waktu ditarik itu terasa kayak dari akar kepala. Benar-benar diobatin cuman pakai air putih. Sebelumnya tuh saya pernah kayak merasa kayak kalau saya diobatin, siapa yang bisa, saya mau ini kemana yang benar gitu kan. Tapi ketika saya berobat dan sembuh, tapi percayalah hati saya masih kayak ke Tuhan gitu kan, ke Yesus. Bahkan ya nggak nyangkanya itu saya jadi pelayan tata usaha di gereja. Jadi gimana pendapat Abang? Karena saya juga pernah kayak ada rasa berjanji gitu. Saya kurang ngerti maksudnya. Saya juga indigo itu apa? Saya baru tahu. Ini apa sih indigo? Pernah dengar, cuman saya nggak ngerti apa indigo. Indigo itu punya kemampuan supranatural. Supranatural gimana? Jangan-jangan hanya halusinasi. Soalnya saya pernah dengar namanya luga tabungan. Luga tambunan. Karena saya melihat perutnya yang besar, jadi saya teringat dengan celengan. Nah, celengan itu tabungan, makanya saya bilang luga tabungan. Karena begini, luga itu juga sering bilang begitu. Oh, ketika dia ini ada setannya. Sikit-sikit ketika melihat begini, ini ada penghuninya. Jangan-jangan hanya sekedar begitu gitu loh. Karena begini, kita ini sekarang ini terlalu banyak atau terlalu mudah orang itu mengatakan hal-hal yang kosmik, yang fantastis begitu. Tapi cek punya recheck ternyata hanya halusinasi. Karena di dalam Alkitab itu dikatakan juga begitu. Ada di dalam Alkitab itu dikatakan bahwasanya nabi-nabimu mereka bernubuat palsu. Mereka melihat penglihatan bohong begitu. Nah, makanya saya mau pastikan dulu apakah itu benar atau tidak begitu. Di dalam Alkitab itu walaupun peristiwanya ada ribuan tahun, penglihatan itu hanya terjadi dalam 1000 tahun itu mungkin hanya 1 kali, 2 kali penglihatan. Begitu. Nah, sekarang siki-siki penglihatan. Siki-siki penglihatan. Kan susah. Jadi saya ya no comment dulu lah gimana. Saya kasih contoh-contoh penglihatan ya di dalam Alkitab. Jadi bukan seperti yang diceritakan kayak begini indigo apa segala macam. Salah satu penglihatan yang mengalami itu adalah seorang raja besar
di seluruh dunia pada waktu itu adalah Firaun. Nah, suatu waktu Firaun itu ibarat kata itu sekarang itu presidennya Amerika Serikat lah. Artinya Mesir pada waktu itu menjadi negeri yang paling makmur di seluruh dunia. Begitu. Nah, pada waktu itu Raja Mesir, kedengeran nggak ini? Nanti saya cerita panjang lebar nggak didengar. Oke. Suatu waktu Firaun dia bermimpi. Nah, apa mimpinya? Dia mimpi melihat ada 7 ekor lembu. Lembu yang gemuk gitu. Nah, lembu-lembu ini sedang makan rumput di tepi Sungai Nil. Nah, tiba-tiba dia melihat juga ada suaranya menggema ini. Tiba-tiba dia melihat juga ada 7 lembu lagi. Nah, 7 lembu ini kurus begitu. Nah, 7 lembu yang kurus ini menelan 7 lembu yang gemuk tadi. Nah, tapi walaupun sudah ditelan lembu yang gemuk tadi itu, lembu yang kurus ini nggak berubah. Seperti kalau orang habis makan kayak luga kan gendut kan. Nah, ini lembunya itu sama aja seperti nggak habis makan begitu. Nah, terjagalah dia. Nah, ketika dia terjaga, dia tidur lagi. Nah, 2 kali dia bermimpi. Mimpi yang kedua, dia melihat ada 7 tangkai gandum yang gemuk begitu. Nah, kemudian dia lihat juga ada 7 tangkai gandum yang kurus. Nah, ditelan 7 tangkai gandum yang gemuk ini tadi. Nah, terus dia terjaga. Habis itu dia nggak bisa tidur, Raja Mesir itu. Apa ini katanya? Dipanggil semua ahli nujum, ahli jampi, orang pintar, orang dipanggil semuanya. Nggak ada yang ngerti. Nggak ada satupun yang tahu apa ini. Nah, suatu waktu, karena panjang ini ceritanya, kalau saya balikin nanti tambah panjang ceritanya. Akhirnya dipanggillah Yusuf. Begitu. Nah, Yusuf ini dia mengartikan mimpi itu. Dia bilang sama Raja Mesir, "Ya tuanku," katanya, "tuanku raja." Arti dari 2 mimpi itu sama begitu. Kenapa itu 2 kali? Karena itu sampai 2 kali itu sudah pasti terjadi dan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan katanya. Nah, arti mimpi tuanku itu begini. 7 itu artinya 7 tahun. Nah, 7 lembu yang gemuk itu artinya akan datang 7 tahun masa kelimpahan di seluruh negeri Mesir. Nah, sedang 7 lembu yang kurus itu akan datang 7 tahun masa paceklik. Sehingga 7 tahun masa paceklik ini akan menghilangkan sama sekali bekas-bekas 7 tahun yang pernah terjadi kelimpahan. Sehingga orang itu lupa bahwa pernah ada 7 tahun masa kelimpahan. Nah, ketika Firaun mendengar arti mimpi itu, luar biasa kamu ini katanya. Tidak ada orang seperti kamu. Nah, itu penglihatan tuh kayak gitu, contoh-contoh dalam Alkitab. Bukan terus habis itu melihat ini. Enggak gitu. Begitu. Harus ada yang mengkonfirmasi begitu loh. Penglihatan itu harus dikonfirmasi sama yang lain. Begitu. Dan itu jarang-jarang terjadi. Kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, mungkin itu hanya ada beberapa aja penglihatan begitu. Dalam berapa ribu tahun itu. Nah, sekarang siki-siki penglihatan. Siki-siki penglihatan. Seperti itu. Ya, saya belum bisa berkomentar lah. Gitu ya. Ya, gimana? Waktu indigo itu apa? Intinya waktu indigo itu apa? Aku sebenarnya nggak yakin sama diri aku sendiri kalau aku indigo ya. Buktinya kan nggak yakin, ragu-ragu kan? Gini. Sebelum bapakku meninggal, aku udah dapat feeling, gitu. Itu yang bikin awalnya. Kedua, kayak feeling gimana maksudnya? Harus jelas dulu. Maksudnya gimana? Oke. Awalnya gini ceritanya. Awalnya aku tuh nggak tahu indigo ya. Cuman salah satu contoh yang bikin aku ke-trigger sebelum bapakku meninggal, 6 bulan sebelum bapakku meninggal, aku ngerasa kayak akan ada orang yang kayak sedih gitu, ada yang ninggalin aku gitu 6 bulan sebelum bapakku meninggal. Ketika bapakku meninggal, di detik-detik mau jam-jam dia meninggal, kayak ada angin gitu kan, apa ya, kayak kan kaya ya, kalau kaya begini susah.
Oke lah, besok jelasin dulu lah. Besok datang lagi dulu karena ceritanya masih kayak terus. Ini kaya begini, nanti kaya begini, susah kalau kaya begitu. Oke lah, besok lagi cerita lah ya. Agak sedikit berat. Ceritanya yang pasti gitu loh. Kalau cerita itu jelas begitu.